Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oke, anak-anak sekalian, jadi hari ini kita melanjutkan pelajaran kemarin ya. Kemarin mengenai hal-hal yang membatalkan sholat ya. Apa kemarin? Membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, sekarang kita melanjutkan pasal yang kepotong kemarin. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walam surrajuli al-mar'ata al-ajnabiyata. Walam surrajuli lan nyentuhe wong lanang al-mar'ata ing wong wadon. Al-mar'ata ing wong wadon al-ajnabiyata kang liya. Walam surrajuli lan nyentuhe wong lanang al-mar'ata ing wong wadon al-ajnabiyata kang liya min ghairi hailin saking tanpa aling-aling walam wamassu farjil adamiyyi lan nyentuh farjine anak Adam wamassu farjil adamiyyi lan nyentuh farjine anak Adam bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek wa masu halqati duburihi lan nyentuh sekitar dubure anak Adam wa masu halqati duburihi lan nyentuh sekitar dubure anak Adam alal jadidi ing atase qaul jadid. Oke, itu mengenai tambahan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, jadi kalau kemarin sudah ada beberapa, nah sekarang tambahannya walam surrojuli al-mar'ata. Jadi ketika ada walam surrojuli, ada laki-laki, ya, laki-laki menyentuh al-mar'ata al-ajnabiyata, perempuan yang lain, maksudnya yang bukan muhrim ya. Maka batal wudunya. Pertanyaannya, siapakah perempuan yang bukan muhrim itu? Nah, berarti perempuan yang misalnya kalau misalkan saya memegang adik perempuan atau kakak perempuan, nah, maka wudunya nggak batal. Nah, karena masih muhrimnya. Nah, terus kalau misalnya seorang suami menyentuh istrinya, nah, ini wudunya batal. Kenapa? Karena dia bukan muhrimnya. Loh, kok bisa? Nah, buktinya adalah suami bisa menikahi istrinya. Nah, karena bukan muhrim itu, nah, intinya kalau ada orang yang bisa dinikahi, nah, maka wudunya batal. Nah, ini situ ya. Jadi kalau suami sama istrinya memegang istrinya setelah sholat, misalkan ya, setelah sholat salaman, nah, wudunya batal. Itu ya. Tapi kalau misalkan kalian salaman dengan setelah sholat, salaman dengan ayahnya atau sama ibunya, nggak batal. Nah, tapi kalau orang tua kalian salaman, nah itu batal, ya. Terus min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Nah, jadi misalkan orang tua kalian setelah sholat salaman, nah, tapi ibu kalian kan ada mukenanya dibuat sebagai penghalang. Nah, kayak gitulah intinya, ada penghalangnya yang nggak bersentuhan kulitnya, maka nggak batal. Karena ada penghalangnya. Tapi kalau nggak ada penghalang langsung bersentuhan antara kulit, nah itu batal. Itu ya.
Wa masu farjil adami lan nyentuhe farjine anak Adam bi batinil kafi kelawan jerone epek-epek, menyentuh kemaluan. Ya, farji itu kemaluan, ya. Kemaluannya manusia. Anak Adam. Anak Adam itu manusia karena kita semua keturunannya Nabi Adam, gitu ya. Bi batinil kafi kelawan jerone epek-epek. Dengan telapak tangan, ya, epek-epek itu telapak tangan. Telapak tangan bagian dalam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini? Nah, bagaimana kita tahu bahwa telapak tangan ini loh bagian dalam atau bagian luar? Nah, padahal kita kan nggak tahu, nggak ada garisnya di sini. Ya. Cara paling simpel untuk membedakan mana telapak tangan bagian yang masih bagian luar atau yang mana yang sudah termasuk bagian dalam adalah dengan ketika kita menempelkan kedua telapak tangan kita kayak gini ya. Nah, bagian yang tidak terlihat ini adalah bagian dalam. Tapi yang terlihat contohnya kayak yang ada di pinggir-pinggir ini kan, ada putih-putihnya sedikit, pinggir-pinggir ini bagian luar. Jadi misalkan kita nggak sengaja menyentuh kemaluan dengan misalkan di pinggir ini, karena kalau ini kan kita masih di bagian luar, nah wudunya nggak batal. Tapi kalau kita nggak sengaja menyentuh bagian dalam sini, nah, maka wudunya batal. Nah, itu cara paling mudah membedakan mana telapak tangan bagian dalam dan bagian luar. Itu ya. Terus kemudian pamasu hal kuati duburihi lan nyentuh sekitar dubure anak Adam. Menyentuh sekitar duburnya manusia. Alal jadidi yang atasnya kaul jadid, berdasarkan fatwa baru, fatwanya Imam Syafi'i ya. Nah, yang terakhir adalah menyentuh sekitar duburnya anak Adam ya, sekitar duburnya manusia. Kalau kemaluannya sendiri aja batal, apalagi punya orang lain gitu ya. Ya, intinya semua ya manusia. Makanya kan seluruh manusia, bukan punya sendiri saja, orang lain juga gitu ya. Nah, jadi kalau menyentuh kemaluan, seluruh kemaluan lah itu batal. Nah, kalau yang ini yang terakhir sekitar duburnya bagian belakang ya. Nah, itu batal berdasarkan fatwa Imam Syafi'i yang terbaru. Kenapa kok baru? Karena Imam Syafi'i itu punya yang namanya qaul qadim dan qaul jadid. Nah, jadid. Nah, fatwa lama dan fatwa baru. Fatwa sebelum beliau hijrah ke Baghdad ya kalau nggak salah, dan setelah beliau hijrah ke Baghdad. Nah, itu ada beberapa perbedaan ya. Ini fatwa barunya kayak gini. Ini termasuk fatwa barunya Imam Syafi'i. Kayak gitu ya. Oke. Mungkin itu ya, itu pembelajaran pada hari ini. Silahkan dipelajari kembali dan belajar membaca, belajar memahami, belajar menulis. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.